Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini sampai di Yakobus ya, pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Yakobus ya, yang terakhir kita baca, ada di pasal yang kelima. Saya menemukan ada beberapa kebenaran yang kita perlu tahu. Yang pertama, ini berbicara tentang sumpah ya. Jangan bersumpah ya demi surga ataupun demi bumi. Nah, lebih baik memang jika iya ya kita katakan iya, jika tidak kita katakan tidak. Ini adalah integritasnya. Ini berbicara tentang integritas kita. Jika kita tahu itu nggak benar ya kita perlu menyampaikan ketidakbenaran ya. Jika kita tahu itu benar ya kita sampaikan dengan benar. Nah, satu kali dalam satu diskusi ya, kami dengan anak-anak pemuda membicarakan ada banyak hal memang. Nah, sampai satu titik saya menyampaikan ini loh kebenarannya. Ini loh sesuatu yang sebenarnya kita perlu tahu. Nah, ini sesuatu yang positif. Terkadang ya ada banyak orang ya, mungkin kita orang tua kadang ya sulit mengungkapkan sesuatu yang benar ya, karena jaga perasaan, karena ngejaga nanti jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu sesuatu yang baik. Tapi kita juga perlu berhikmat, jika memang kita tahu itu sebuah kesalahan, kita perlu menyampaikan. Supaya apa? Yang bersalah jadi tahu. Begitu ya. Nah, dalam bagiannya juga kita diingatkan, nggak perlu dia sumpah-sumpah ya. Banyak orang tuh kadang berani bersumpah, yang padahal belum tentu disumpah pun menyampaikan sesuatu kebenaran ya. Misalnya di dalam persidangan, bukan mereka nggak disumpah itu para saksi ya. Biasanya para saksi memang disumpah, tetapi apakah mereka benar menyatakan yang benar? Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya,
Makanya kan jarang ya lihat orang Kristen sumpah jarang. Karena apa? Kita diajarkan untuk jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Sehingga tanpa bersumpah pun orang percaya sama orang Kristen. Ini penting. Ini satu nilai yang menang ya, satu poin buat kita. Karena apa? Kita sudah terbiasa untuk berkata sesuatu yang benar. Coba kalau dalam pertemuan, dalam perkumpulan, kita sering ditanya, gimana menurut pendapatmu? Nah, orang Kristen akan ditanya. Biasanya itu menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang menyampaikan kebenaran dengan benar. Ya, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ini penting. Ya, dalam berelasi kejujuran itu penting ya. Selama kita ditanya loh ya. Jangan pula nanti kita yang menghakimi. Kalau menghakimi nanti sudah beda versi. Tapi kalau kita diminta pendapat, ya sampaikan pendapat dengan jujur. Walaupun kadang tidak enak ya. Satu kali ada seorang yang cukup senior memang begitu ya. Dia menyampaikan sebuah renungan, saya dikirim linknya begitu. Setelah itu dia minta, tolong dong dikoreksi jika ada yang perlu dikoreksi katanya. Ya karena saya berpikir dia minta begitu ya. Saya koreksi betul apa yang disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan dalam sebuah renungan. Setelah saya koreksi begitu ya, ya saya sih jujur-jujur aja dan polos-polos aja. Tapi ternyata respon itu tidak diharapkan oleh beliaunya. Harapan beliau adalah saya memuji dia, saya memberikan apresiasi dan tidak ada koreksi-koreksi yang agak lain gitu ya. Nah, saya waktu itu menyampaikan, oke, terima kasih sudah sharing sesuatu yang baik. Saya tetap ada sih nilai pujian, artinya mengapresiasi usaha yang dia lakukan. Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi koreksi buat saya, ya karena saya diminta begitu ya. Responnya setelah itu jadi nggak suka dengan saya, nggak pernah nanya-nanya lagi. Ya memang konsekuensinya begitu Bapak Ibu Saudara, ketika kita jujur, tidak semua orang itu suka dengan kejujuran ya. Kadang banyak orang itu lebih suka dengan kebohongan. Ya, sesuatu yang bohong tetapi itu menyenangkan hatinya, itu lebih membuat mereka senang. Ya, kalau saya enggak, saya lebih suka kalau memang itu negatif, itu enggak baik, silakan dikoreksi ya. Kita siap ya, selama itu sebuah kebenaran ya. Jadi kita nggak anti kritik sih ya. Kita siap dikritik, is okay. Ya, sesuatu yang baik. Jika Bapak Ibu juga mungkin mendengar renungan ini, ada sesuatu yang ini kayaknya nggak begitu deh, boleh silakan ya. Bisa lewat kolom komentar, bisa lewat japri saya, nggak apa-apa, silakan. Karena ini sesuatu yang membangun supaya renungan kita, pendalaman firman Tuhan kita bisa lebih baik dan lebih dalam. Nah ini yang pertama. Ya, yang kedua, ini berbicara tentang orang sakit. Nah, berbicara tentang orang sakit, tidak selalu sakit itu sakit masalah fisik ya. Bisa karena fisik, betul, kelemahan tubuh, keterbatasan, karena situasi kondisi kesehatan yang menurun, itu bisa. Tapi ada juga sakit penyakit yang karena psikisnya yang kena. Ya. Jadi, dia sebenarnya tidak sakit, tapi dia merasa dirinya itu sakit. Nah, itu psikis ya. Setiap kita bisa mengalaminya. Yang ketiga, sakit yang memang disebabkan karena dosa. Jadi karena dosa tertentu orang mengalami sakit penyakit. Yang lainnya adalah memang kehendak Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki mengizinkan begitu ya orang untuk mengalami suatu sakit penyakit ataupun pergumulan untuk memang Tuhan mau menyatakan karyanya. Ya, ada di contoh beberapa kisah di Alkitab itu Tuhan izinkan. Nah, artinya memang sakit-sakit ini pendekatannya juga berbeda-beda ya. Jika itu masalahnya psikis ya memang perlu konseling. Jika itu masalahnya fisik memang butuh medis ya, istirahat, meditasi dan lain sebagainya. Tapi jika karena dosa ya penyelesaiannya secara kerohanian ya, selesaikan di hadapan Tuhan begitu ya, dan Tuhan akan memulihkan. Jika itu untuk kemuliaan Tuhan, ya kita hanya bisa berserah ya, menanti waktunya Tuhan dalam pertolongannya. Jadi jika ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit ya, coba dicek sakitnya karena apa? Karena fisik kan, karena memang kelemahan tubuh ya, karena tubuh kita memang mengalami satu dan lain hal, apakah pola hidup dan lain sebagainya, sangat mungkin terjadi ya. Itu kita tinggal
ya periksa dokter ya, nanti ditangani oleh dokter. Kita nggak anti dokter ya, kita boleh kok periksa dokter ya, sehingga bisa ditangani dengan baik. Dan jika karena psikisnya ya berarti butuh konseling, butuh teman ngobrol, butuh sharing ya, sehingga kita bisa lebih plong. Kadang ada banyak hal kita nggak ngerti ya, harus bagaimana karena kita berada di dalam. Nah, sedangkan yang pihak dari luar dia lebih melihat secara lebih objektif. Nah, itu yang akan menolong kita. Tapi jika karena dosa ya, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Nah, minta ampun pada Tuhan dan Tuhan akan tolong. Yang selanjutnya tadi jika untuk kemuliaan Tuhan ya, kita percaya apa yang terjadi dalam hidup kita ada sesuatu atau rencana yang Tuhan siapkan untuk kita, yang itu Tuhan akan nyatakan. Nah, itu kalau kita bicara tentang yang doa. Nah, itu diberikan contoh, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dengan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi ini doa ya. Jadi ketika kita berdoa itu bukan hanya berbicara tentang relasi kita kepada Tuhan, tetapi bukan hanya komunikasi kita sama Tuhan, tapi ini juga berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita bukan karena apa yang kita lakukan sebenarnya ya. Makanya di sini dikatakan Elia manusia biasa. Iya betul. Karena Tuhan menjawab doa karena pribadinya ya. Karena dia baik. Dia adalah Bapa kita. Nah, kita anak, ya wajar. Dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan inilah sukacita kita di dalam kita berdoa. Kemudian bagian yang saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, jadi pertama tadi kita sudah belajar tentang berkata yang jujur, yaitu berbicara tentang integritas. Yang kedua, jika ada yang sakit ya, bagaimana penanganannya, itu tergantung sakitnya karena apa, yaitu solusinya. Jika karena dosa ya minta pengampunan dari Tuhan ya. Jika karena kelemahan tubuh fisiknya ya, kita datang periksa, kontrol, kasih sehat ya, dari dokter, makan minum obat-obatan. Jika karena psikis ya kita butuh konseling. Jika untuk kemuliaan Tuhan ya kita hanya bisa berserah dan bersabar akan waktu dan pertolongan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana ketika Tuhan mau memakai kita, begitu ya, untuk membawa orang berbalik. Nah, hampir setiap hari kita ketemu dengan banyak orang. Dan di antara orang-orang itu pasti ada orang-orang yang mungkin dia jauh dari Tuhan, mungkin dia mulai melupakan Tuhan. Gak ada salahnya kita mengajak dan membawa mereka kembali. Pasti mereka senang ya. Karena terkadang orang yang tersesat itu karena mereka tidak tahu jalan untuk pulang. Nah, kita yang tahu, mestinya kita bisa membawa. Di kampung saya, ya, di Lampung, begitu ya, itu ada hutan, di mana di tengah hutan itu ada namanya satu pohon yang membuat orang kadang bingung untuk meninggalkan tempat itu. Ini cerita ya, saya nggak tahu kebenarannya, tapi beberapa orang sering menceritakan hal itu. Nah, kalau dia melewati akar pohon itu, ini ya, kebenaran saya nggak tahu, tapi saya mau mengambil poinnya adalah dia nggak bisa pulang. Sampai nanti ada satu orang yang berjumpa dengan dia dan menuntun dia keluar dari tempat itu. Jadi kalau dia hanya sendiri di situ, dia akan muter-muter itu. Berjalan sejauh apapun dia nanti akan balik lagi kalau sudah melewati akar itu. Nah, menariknya kalau ada orang yang dari luar melihat dia dan membawa dia keluar, barulah dia bisa keluar. Nah, ini adalah peran kita Bapak Ibu Saudara ya. Kadang ada orang-orang yang memang nggak bisa keluar dia dari masalahnya, nggak bisa keluar dia dari pergumulannya karena lebih berfokus kepada dirinya sendiri. Nah, mestinya kita perlu mencari bantuan. Kita mesti cari pertolongan. Dan yang ditolong jangan sungkan. Begitu. Nah, kita yang menolong, kita juga mesti berani ya, menyampaikan sebuah kebenaran jika memang orang itu perlu berbalik kepada Tuhan. Ya, saya berani sampaikan, ayo waktunya pulang, waktunya kembali kepada Tuhan. Memang kadang kita ditolak, kadang kita tidak diterima. Tapi nggak ada masalah ya. Selama itu untuk sesuatu yang baik, nggak apa-apa. Kadang
Kita nggak disukai ya, karena membawa orang datang kepada Tuhan. Tapi itu sesuatu yang baik untuk kebaikan orang itu juga. Nah, jadi hari ini kita belajar 3 poin yang menurut saya ini penting. Yang pertama, bagaimana kita menyatakan kebenaran. Yang kedua, bagaimana ketika kita menghadapi sakit penyakit dalam menyelesaikannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana apa yang kita lakukan boleh membawa orang lain datang kepada Tuhan. Nah, mari kita lakukan, kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan tetap bersukacitalah di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami, tolong kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam berkegiatan, dalam melakukan banyak hal. Kiranya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.